Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 26 Januari 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar dari isi hati-Mu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mengambil pelajaran dari seorang nabi yang dipakai Tuhan, tapi seringkali dikatakan dia adalah sosok atau nabi yang tidak taat, ya. Itulah Yunus, ya. Itulah Yunus. Kita semua tahu cerita tentang Yunus. Dia adalah orang Ibrani, ya, dia orang Ibrani. Dan di dalam ayat 1 dikatakan bahwa dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk dia pergi ke Niniwe, untuk dia pergi ke Niniwe, ya. Dan apa yang ditugaskan, yang dipercayakan pada Yunus ini tentu suatu yang sangat penting, ya. Tetapi kenyataannya Yunus ini membangkang. Dia tidak taat. Dia memilih jalan lain. Dia menghindar dari apa yang telah ditetapkan, dipercayakan Allah dalam pundaknya, ya. Maka sering dikatakan Yunus ini seorang nabi yang tidak taat atas perintah Allah. Dia berusaha melarikan diri dari hadapan Allah, ya. Dan Yunus merasa bahwa dengan keputusannya itu dia menganggap bahwa dia akan aman, ya. Dia merasa bahwa dengan keputusannya itu dia akan aman, dan dia merasa bahwa oh, ini pilihan bebas saya, ini kehendak bebas saya. Dia merasa bahwa Allah tidak bisa memaksa dia untuk mentaati apa yang telah Allah tetapkan, ya. Tapi pelajaran yang baik dari Nabi Yunus ini adalah apapun cara yang dipersiapkan orang, ya, orang percaya yang telah dipersiapkan untuk menggenapi rencana Allah, mereka tidak akan pernah bisa menghindar, ya. Mereka tidak pernah akan bisa menghindar. Jadi ini pelajaran yang baik bagi kita, ya. Dari ketaatan, dari ketidaktaatan bahkan seorang nabi, ini bisa membuat kita mengerti betapa rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh seorang pun. Ya, ingat, rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh seorang pun, siapapun mereka. Bahkan di sini dikatakan Yunus ini seorang nabi, ya. Tidak bisa mereka menggagalkan rencana Allah. Ini pelajaran baik bagi setiap kita, ya. Jadi jangan pernah kita punya pikiran, punya gagasan, punya ide menggagalkan apa yang sudah dirancang Allah, apa yang sudah dikehendaki Allah untuk terjadi. Jangan, ya. Kalau kita memaksakan, kalau orang percaya memaksakan dia ingin menggagalkan apa yang sudah dirancang Allah, maka kita akan berurusan dengan Allah. Kita akan berurusan dengan Allah. Dan kenyataannya Yunus ini, dia merasa bahwa dia akan bisa menghindar, dia bisa lari dari hadapan Allah. Ternyata tidak bisa, ya. Dia harus berurusan dengan Allah, ya. Jadi kita ini
tidak bisa lari dari hadapan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ingat, Allah memiliki otoritas yang sangat kuat. Dialah yang mengendalikan seluruh roda kehidupan kita. Ya, Alkitab katakan kalau sudah Allah membuka, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Tapi kalau Allah sudah menutup, tidak seorang pun yang mampu membukanya. Inilah ya kekuatan kuasa Allah yang tidak mungkin bisa kita gagalkan. Jadi kita melihat bagaimana, kita melihat dengan penuh kekaguman bagaimana cara Allah ini bekerja dalam hal ini. Ya, yang akhirnya tidak ada ruang bagi kita, siapapun mereka, untuk menghindar dari panggilan Tuhan itu. Ya, semua peristiwa dalam kisah Yunus ini membuat bukan hanya Yunus yang mengakui, yang kagum akan cara Allah, tetapi kita pun juga demikian. Bahkan bangsa kafir pun merasakan betapa Allah Yusuf ini Allah yang penuh kuasa, memiliki otoritas. Ketika kapal itu diguncang oleh ombak yang besar, ya, diguncang dan semuanya sudah merasa bahwa tidak ada harapan, ternyata awak kapal itu mendapati Yunus itu yang sedang tidur di geladak bawah. Ya, akhirnya singkat cerita dibuang undi. Karena siapa? Maka gelombang laut ini akan menenggelamkan kapal besar itu. Dan ternyata Yunus dibuang undi, Yunus jatuh ke tangan Yunus. Nah, di situ Yunus mengakui, ya, di hadapan para awak kapal dia mengakui bahwa ia lari dari hadapannya. Yang akhirnya dia merelakan dirinya supaya dia dilempar ke laut. Dan ketika ini dilakukan, ternyata laut itu menjadi tenang. Dan ini yang membuat seluruh penumpang kapal itu, termasuk awak kapal itu, heran. Jadi dia mengagumi betapa Allah Yunus ini memiliki kuasa yang luar biasa. Dan kisah selanjutnya dari Yunus ini dikatakan, oleh penentuan Allah, Yunus ada dalam perut ikan ini selama 3 hari. Oleh penentuan, ya, jadi ini semua dirancang oleh tangan Allah yang kuat. Ya, Allah mendatangkan seekor ikan yang akhirnya Yunus itu masuk dalam perut ikan selama 3 hari, dan di dalam perut ikan ini dia berdoa. Ya, tentu doanya dia mengucap syukur, dan dia juga mengakui segala kesalahannya. Ya. Jadi setelah doa dinaikkan Yunus, maka Allah bertindak. Dia memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah, dari kisah ini kita bisa merenungkan betapa cara Allah itu, ya, ini menyadarkan kita betapa cara Allah itu begitu ajaib. Cara Allah itu begitu ajaib untuk menunjukkan bahwa kita umatnya itu tidak bisa menghindar dari Allah. Nah, mungkin kisah Yunus ini mungkin tidak akan terulang lagi. Ya, jadi bagaimana Allah itu berkuasa atas lautan yang luas itu, bagaimana Allah itu bisa menggerakkan ikan itu, dan bagaimana Allah bisa menjaga Yunus sepanjang dia ada di dalam perut ikan, bahkan ketika dimuntahkan ke darat. Ya, jadi setelah peristiwa itu Yunus baru sadar bahwa tidak ada artinya dia menentang rencana Allah. Dia menyadari bahwa betapa terbatasnya kekuatan manusia kita ini. Nah, kita akan melihat lebih jauh. Ya, kita akan pelajari apa yang melatar belakangi sehingga Yunus itu dia tidak taat kepada perintah Allah. Apa yang melatar belakangi Yunus itu tidak taat kepada perintah Allah ini?
Ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bangsa Niniwe ini, ya, Niniwe ini ibu kota dari Asyur, ya, ibu kota dari Asyur. Nah, bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang sering berperang melawan Israel. Ya, dulunya dia sering berperang melawan Israel dan ini sangat menyusahkan bangsa Israel itu. Nah, maka di sini ada alasan Yunus untuk membenci bangsa ini. Ya, dia membenci bangsa ini. Maka ketika dia tahu bahwa dia akan dipakai Allah untuk menobatkan bangsa Niniwe ini, dia memilih untuk melarikan dari perintah Allah itu. Karena di dalam hati Yunus itu, ngapain saya membuat bangsa ini bertobat? Biarin Allah menghukum mereka. Ya, biarlah Allah menghukum mereka. Nah, ini yang ada di dalam hati kecil Yunus ini. Ya, kan Yunus ini orang Ibrani, orang Israel. Dia tentu memiliki kenangan yang sangat tidak baik terhadap bangsa Niniwe ini. Dan memang bangsa ini seperti dikatakan Yunus pasal 1 ayat 2, ya, dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jadi memang bangsa Niniwe, bangsa yang besar itu melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu sampai di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Nah, ini yang membangkitkan Allah Bapa akan menghukum bangsa Niniwe. Nah, sebelum Allah Bapa menghukum, Allah memberikan kesempatan untuk pertobatan. Ya, jadi tidak serta-merta dihukum, tetapi paling tidak diberikan kesempatan itu supaya Allah Bapa memakai Yunus ini supaya dia memberikan ultimatum. Kalau tidak bertobat, maka aku akan menghukum. Ya, ya, ini dikatakan di dalam Yunus pasal 3. Ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Jadi Niniwe itu kota yang besar, ya, sangat besar. Ya, bahkan dikatakan untuk mengelilingi kota itu diperlukan 3 hari perjalanan. Ya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, ini akhirnya tidak ada pilihan. Yunus akhirnya mentaati perintah Allah. Dia mengumumkan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, jadi Yunus itu berkeinginan dalam hati kecilnya, Tuhan, kenapa kok tidak langsung saja dihukum? Kenapa harus dikasihkan peringatan? Nah, ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah, ya, jadi ketika kita ini memiliki musuh atau orang-orang yang tidak senang pada kita, orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, seringkali di dalam hati kecil kita itu ada keinginan, ya, ada keinginan supaya Allah itu membalaskan sakit hati kita. Nah, kalau kita tidak mampu membalas, seringkali kita berharap supaya Allah itu menghukum orang-orang yang memusuhi kita. Itu kan cara kita, keinginan kita, supaya kita ada kepuasan hati kita. Nah, tetapi ternyata Allah berbeda. Ya, Allah itu berbeda. Dia bukan sosok yang begitu mudah menghukum seseorang. Ya, dia bukan sosok yang mudah menghukum seseorang. Allah selalu memberikan ruang, kesempatan untuk orang itu bertobat. Ya, nah ini yang membedakan antara kita yang belum memahami kebenaran firman Tuhan dengan orang-orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah memiliki pikiran seperti Tuhan, pikiran seperti Allah. Ya, maka di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita ditekankan bagaimana kita itu harus mengampuni orang-orang yang melukai kita, mengampuni orang-orang yang menjahati kita. Dan ini penting. Ini penting. Karena kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang melukai kita, yang memusuhi kita, ya, yang membenci kita, Allah juga tidak akan mengampuni kesalahan kita.
Jadi ini seringkali cara-cara kita ini, ya, cara-cara kita ini yang seringkali kita paksakan supaya Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi sekali lagi bukan itu cara Tuhan. Ya. Jadi Tuhan selalu memberikan peringatan, memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat. Nah, inilah cara berpikir Yunus yang tidak sinkron, tidak seperti yang dipikirkan Allah. Ya. Di dalam pandangan Yunus, orang Niniwe ini pantas untuk mendapatkan hukuman. Ya, menurut kacamata Yunus, orang Niniwe ini pantas mendapatkan hukuman, tidak perlu diperingatkan lagi. Ya, maka tadi saya katakan inilah yang sering ada di dalam pikiran orang percaya terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita. Ya, kita seringkali berharap supaya Allah menghukum mereka itu, supaya hati kita dipuaskan. Tapi sekali lagi ini bertentangan dengan nurani Allah. Kita lupa bahwa Allah itu adalah sosok yang mengasihi semua orang. Ya, Allah itu adalah pribadi yang mengasihi semua orang, bukan hanya orang percaya saja. Ingat, bukan hanya orang percaya saja. Dan Allah selalu menyediakan ruang atau kesempatan untuk orang-orang bertobat. Ya, misalnya kan kita sering melihat kecelakaan, ya, kecelakaan yang tragis, apakah itu kecelakaan kereta api, kecelakaan bus, ya, di mana dalam kecelakaan itu hampir semuanya meninggal. Tapi ada 1-2 orang yang Tuhan izinkan selamat. Dan ternyata mereka apa? Mereka mungkin bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tetapi kenyataannya apa? Mereka diizinkan untuk tidak meninggal, tidak diizinkan untuk tetap hidup. Dan akhirnya mereka juga bisa kesaksian bahwa aku ditolong Allah. Ya, kan nggak semua dalam kecelakaan tuh, wah, yang non Kristen meninggal, tuh nanti yang Kristen hidup. Kan nggak ada cerita begitu. Ya, nggak ada kecelakaan kereta api yang apa bus, apa mobil. Kan seringkali ada orang-orang yang mereka bukan orang percaya tapi diizinkan Allah untuk selamat. Ini bukti bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Ya, Allah itu mengasihi semua orang. Bukan kok kalau orang percaya pasti selamat dalam kecelakaan itu, kalau orang yang bukan orang Kristen pasti akan dibiarkan meninggal. Itu bukan cara Allah. Ya, bukan cara Allah. Ya, jadi akhirnya Yunus mengumumkan hal itu. Ternyata yang luar biasa adalah respon orang Niniwe. Ya, ternyata ketika, ya, kita lihat ya, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Jadi ternyata apa? Respon orang Niniwe, bahkan raja dan pejabatnya itu meresponi dengan luar biasa. Ya, padahal di ayat 1 tadi dikatakan kejahatan mereka begitu besar sampai di hadapan Allah. Nah, kita kan heran loh. Tadi kan dikatakan jahat, kok begitu Yunus mengumumkan itu, mengultimatum bahwa 40 hari kalau nggak bertobat akan ditunggang balikkan, kok ternyata mereka begitu mentaati. Bahkan bukan hanya rakyatnya, tetapi binatang ternak pun diharuskan puasa. Nah, di sini pelajaran yang baik adalah kenapa mereka merespon ini. Nah, ternyata ketika Yunus dibuang ke laut itu,
dan ternyata ombak itu tenang. Itu cerita itu tersiar kepada banyak orang. Nah itu diantara pasti orang Niniwe. Dia tahu betapa Allah Yusuf itu Allah yang luar biasa. Disitulah bangsa itu mulai takut akan Allah. Ya. Jadi ketika Yunus dilemparkan ke air dan akhirnya laut yang tadi menggelora, ya, seolah-olah laut itu mengamuk akan menenggelamkan kapal, itu langsung reda. Di situ orang itu melihat memang Allah Yunus ini Allah yang benar. Nah, maka ketika Yunus mengumumkan hal itu, dia cepat meresponi dengan benar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang baik bagi kita adalah bagaimana kita itu memberikan kesempatan untuk orang lain untuk bertobat, memperbaiki diri. Kita belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, jadi kalau Alkitab katakan, ya, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, 2 Petrus 3. Nah, mestinya kita juga begitu. Ya, kita memiliki perasaan yang sama. Kita pun harus menghendaki jangan ada seorang pun yang binasa. Ya, maka untuk menggenapi kerinduan kita supaya tidak ada seorang pun yang binasa, kita harus menjadi orang-orang yang mudah mengampuni sesama kita, mudah melupakan kesalahan orang lain. Maka Alkitab katakan kalau kita membenci orang itu dikategorikan apa? Membenci itu sama dengan membunuh. Ya, jadi kita itu tidak diberikan ruang atau kesempatan untuk kita tuh membenci orang lain. Tidak bisa. Kita yang mengerti kebenaran firman, kita harus memberikan kesempatan orang siapapun mereka yang melukai kita, ya, yang memusuhi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Seperti yang ditunjukkan Allah, ya, terhadap bangsa Niniwe. Ya. Dan akhirnya bangsa Niniwe ini diselamatkan Allah karena pertobatannya. Dan disinilah pemberitaan yang Yunus kerjakan itu berhasil. Ya. Tetapi mestinya kan Yunus senang, sukacita akan hal ini. Tapi ternyata Yunus tidak senang dengan hal ini. Ya, dia memang berharap, Yunus itu memang berharap bangsa Niniwe ini dihukum. Ya, coba kita lihat di dalam Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan ke Tarsis. Ya, dia melarikan ke Tarsis, ini alasannya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi Yunus tahu bahwa Allah itu Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi Yunus itu bukan sukacita lihat bangsa Niniwe yang besar itu diselamatkan, tapi dia ada kayaknya kecewa. Kan akhirnya bangsa itu diselamatkan. Ini kecewa. Nah, ini yang mestinya tidak boleh ada dalam nurani orang percaya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Tidak boleh. Kalau ada orang bertobat, kita harus bersukacita. Ya, jangan kita malah murung kalau musuh kita dibuat oleh Tuhan bertobat, yang dulu jahat menjadi baik. Jangan kita malah kecewa. Justru kita bersyukur. Maka ayat Allah katakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, kenapa marah? Jadi pernyataan Yunus itu, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini seperti kekecewaan Yunus yang diutarakan. Jadi kecewa. Tapi Allah katakan, layakkah kamu marah? Ya, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi
atas kota itu. Dan akhirnya Yunus pergi. Ya, tetapi ingat, Allah katakan, Niniwe itu kota yang besar itu. Ada sekian ribu orang di sana. Ada ada orang-orang ribuan, puluhan ribu orang di sana. Masa aku tega melakukannya? Nah, inilah perasaan yang ada dalam diri Allah. Bagaimana belas kasihannya, seperti yang dikatakan Yusuf. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan mestinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang memiliki kedewasaan rohani yang semakin matang, kita harus memiliki nurani seperti yang ada dalam diri Allah itu. Ya. Jadi kita jangan seperti Yunus. Ketika dipakai Tuhan untuk membuat bangsa itu bertobat, malah dia kecewa, terus ingin mati, terus dia meninggalkan, keluar dari Niniwe itu dengan perasaan yang sedikit kesal. Maka Allah katakan, layakkah engkau marah? Ya. Jadi kalau Allah berbelas kasihan pada seseorang, pada satu kelompok, jangan kita tidak bisa terima. Jangan. Bahkan orang-orang yang sekarang ini memusuhi kita, ada kelompok-kelompok yang memusuhi orang percaya. Kalau memang Tuhan gerakan kita untuk kita menobatkan mereka, ya harus kita kerjakan. Kita harus rela kalau orang-orang itu yang dulu memusuhi kita, tapi ternyata mereka dibuat oleh Allah, mereka bertobat. Ya, harus kita rela. Jangan kita menanti, ayo Tuhan hukum mereka. Jangan. Ini bukan cara berpikir Allah. Ya, ini pelajaran yang baik bagi kita. Ya, demikian Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, hendaklah kita memiliki perasaan seperti yang ada dalam diri Allah. Kita harus rela kalau orang lain itu bertobat dan mereka menjadi sahabat Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.